Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Apapun kondisinya, apapun yang terjadi, hanya syukur dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ikhwani, akhwati fillah, tanpa kita rasa bahwa ternyata sudah 10 hari berlalu bulan suci Ramadan yang kita cintai, yang kita dambakan ini. Subhanallah, al-waqtu kasyayf. Demikian kata pepatah Arab. Waktu bagaikan pedang. Bilam taqta'uhu yaqta'uk. Kalau kita tidak menebasnya, maka kita yang akan ditebas oleh pedang itu. Artinya bahwa waktu itu cepat, waktu itu tajam. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka justru kita akan tenggelam. Waktu berlalu begitu saja. Jamaah yang berbahagia rahmatullah, dalam kesempatan ini saya dari Pondok Bina Umat akan menyampaikan pesan kepada kita semuanya. Mari kita mengingat-ingat, mengevaluasi diri, dan sudah ada sinyal-sinyal, ada peringatan dari Allah dan Rasulnya bahwa manusia itu khata'un. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah. Hadis yang lain dikatakan bahwa al-insan mahal khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Karenanya di bulan Ramadan yang agung ini, mari saya mengajak kita semuanya, Ustaz, Ustazah, akhi, ukhti, Bapak, Ibu. Yuk kita merenung, melihat ke belakang. Siapa sih kita manusia yang tidak pernah berbuat salah? Coba kita ingat-ingat, Bapak, Ibu. Apakah salah-salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dosa khilaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin bahkan dosa kita sesama. Mari kita ingat-ingat dosa kita kepada orang tua kita, bapak ibu kita, keluarga kita, mungkin guru-guru kita, bahkan keluarga dan anak-anak cucu kita. Inilah saatnya Bapak Ibu yang saya hormati, bulan Ramadan yang agung, untuk merenung. Setelah kita menyadari, mengetahui, bahkan memahami bahwa memang kita banyak berbuat salah, banyak dosa kepada Allah dan sesama, maka inilah waktunya kita ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya, inilah waktunya, bulan Ramadan yang agung, syahrul maghfirah, bulan ampunan. Bahkan sudah ada sinyal dari Nabi kita Muhammad SAW. Cilaka dan cilaka, ragi ma'afu rasulin. Man adraka Ramadan, orang yang menjumpai Ramadan dan tidak diampuni dosa-dosanya. A'udzubillahi min dzalik. Karenanya Bapak Ibu jamaah yang berbahagia rahmatullah, saya mengajak kita semuanya. Yuk mari kita kembali kepada Allah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha menerima taubat, Tawwabur Rahim. Allah Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Inilah waktunya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia rahmatullah, bertobat itu
harus taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha itu adalah yang pertama, kita mengakui secara jujur, secara gentleman, bahwa kita punya dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan sejujurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan sejujurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa-doa kita, dalam bermunajat kita, itulah taubatan nasuh. Jamaah yang berbahagia rahmatullah, Allah mengetahui segala-galanya, mengetahui lahir batin kita, mengetahui dosa-dosa kita, yang besar, yang kecil, yang sengaja, yang enggak sengaja. Allah mengetahuinya. Karenanya jangan ada yang menutup-nutupinya. Allah pasti tahu. Seandainya pun ada di antara kita dengan gentleman mengatakan, iya, saya punya dosa ini, itu, dan banyak sekali. Atau bahkan yang menyembunyikannya. Ternyata tidak ada gunanya kita sembunyikan. Allah mengetahuinya dan Allah akan menghisapnya nanti di hari kiamat. Akhi, ukhti, jamaah yang berbahagia rahmatullah, sebelum Allah menghisap kita nanti di hari kiamat yang sangat berat sekali, inilah saatnya kita. Lebih-lebih di bulan Ramadan, saat kita di rumah, waktu kita tahajud, sholat duha, jeda dan sela-sela kita sholat tarawih. Yuk mari kita menghitung dan menghitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu, hitunglah dosa dan salahmu sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah taubat nasuha, taubat yang sebenarnya taubat. Akui segala-galanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, taubatan nasuha itu adalah menyesal. An-nadam. Memang tidak ada penyesalan dahulu. Penyesalan adalah kemudian. Mungkin hari ini menyesal dan menyesal. Silahkan Bapak Ibu yang saya hormati, apapun ekspresi yang kita bisa lakukan untuk menyesali perbuatan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita sambil sujud dengan berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa penyesalannya Nabi kita, Bapak manusia, Nabi Adam alaihissalam, mengaku dan mengaku berbuat zalim atas dirinya sendiri. Sekiranya perlu, menangislah dan menangislah, teteskan air mata, falyabku kasiran, demikian kata Nabi, menangislah sebanyak-banyaknya dalam rangka untuk menyesali perbuatan dosa-dosa kita. Dosa yang dahulu mungkin kita karena masih lupa, lalai, bahkan mungkin ada yang tertipu karena kesibukan sehari-harinya. Kali inilah saatnya kita merenung. Mumpung ini ada kesempatan, bulan Ramadan yang luar biasa, kita ambil hikmahnya karena corona itu untuk terus merenung, mengevaluasi diri, introspeksi diri. Kemudian kita menyesal dan menyesal. Tunjukkan pada Allah penyesalan kita yang sebenarnya. Itulah yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang selamat rahmatullah, taubatan nasuha adalah kita harus berani secara gentleman berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengulangi lagi dosa-dosa yang lalu.
Itulah taubatan nasuha. Berjanji di hadapan Allah untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang lalu. Bila perlu, harus kita siapkan diri kita untuk mu'aqabah, menghukum diri sendiri. Pernahkah kita ingat ada salah seorang sahabat Nabi, karena kesalahannya yang mungkin hari ini kita anggap hal yang biasa, terlambat sholat jamaah, Bapak Ibu sekalian, terlambat sholat jamaah. Setelah dia mengakui itu berbuat salah, dosa, dan beliau menyesal, akhirnya apa? Beliau menyiksa diri sendiri, menghukum diri sendiri, dengan mengikatkan dirinya di yang masjid. Subhanallah, diikat itu dirinya di masjid, agar tidak terulang kembali terlambat jamaah. Itulah mu'aqabah. Memang tidak diperbolehkan kayak cara-cara orang lain harus mencederai, melukai, apalagi sampai bunuh diri. Nah, memang harus ada cara agar kita jerah, takut untuk mengulangi lagi itu perbuatan dosa-dosa yang lalu. Itulah mu'aqabah, memberikan hukuman dan sanksi atas perbuatan yang salah itu. Yang keempat, jamaah yang berbahagia rahmatullah, taubatan nasuha, tunjukkan sesudah itu dengan amalan solehan, amalan solehan, amal soleh yang nyata. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Nabi bersabda, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika kita merasa berbuat salah, maka segera ikuti dengan perbuatan kebaikan. Karena dengan kebaikan itu, Allah akan menghapus kesalahan kita yang lalu. Itulah Bapak Ibu, akhi, ukhti, jamaah yang berbahagia, taubatan nasuha, dan inilah saatnya, inilah waktunya, inilah momentumnya. Dan ada yang ragu-ragu, akhi, ukhti, waktu sudah berlalu 10 hari. Syahrul Ghufran, bulan ampunan. Syahrul Maghfirah, syahrul Taubah. Itulah syahrul Ramadan. Semoga dengan pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan segera mengangkat semua musibah yang menimpa umat manusia, termasuk yang menimpa negeri ini, bangsa ini, barangkali keluarga kita. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.